Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita bertemu kembali dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-27. Kita akan baca ayat yang ke-51 sampai ke-56. Begini firman Tuhan. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan ini dan merenungkannya, mendapatkan maknanya dan hidup di dalam tuntunan kebenarannya. Mari kita berdoa saudara-saudara sebelum kita bersama-sama mempelajarinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bertemu kembali untuk belajar firman-Mu hari ini. Berkatilah kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, dan tuntunlah supaya melalui apa yang kami baca ini, kami dibuat semakin mengerti maksud keselamatan yang daripada-Mu bagi kami orang-orang berdosa. Dan biarlah kesaksian-kesaksian yang dicatat oleh Matius sungguh menguatkan hati kami untuk mengikut Tuhan, berjalan dalam tuntunan-Mu, dan hidup kami boleh beroleh damai sejahtera dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dan mohon tuntunan Tuhan demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian akhir dari penyaliban Yesus Kristus dengan judul Yesus mati ya, dalam LAI. Di dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56 itu. Jadi apa yang kita baca ini adalah bagian yang dicatat oleh Matius sebagai semacam reaksi, sebagai fenomena yang terjadi setelah Yesus mati di kayu salib. Kita sudah belajar pada waktu yang lalu tentang kematian yang begitu agung, sekalipun salib itu begitu mengerikan seharusnya, tetapi di dalam Kristus Yesus kita menemukan kemuliaan dari salib itu. Dan sejak itu salib menjadi tanda keselamatan bagi setiap kita orang yang percaya. Nah, Matius mencatat beberapa kejadian setelah Yesus Kristus mati. Paling tidak ada 3 hal yang ditulis Matius itu, yaitu yang pertama tentang ada suatu kejadian yang supranatural yang terjadi. Nah, untuk hal ini ada beberapa hal ya saudara-saudara, ada penafsir yang mengatakan ini terjadi sungguh-sungguh, ada penampakan-penampakan yang luar biasa. Tetapi ada yang mengatakan ini adalah apa yang menjadi refleksi dari Matius. Ya kita tidak tahu, tetapi William Barclay mengatakan bahwa entah kita menafsirkan hal-hal ini secara harafiah atau tidak, tetapi itulah yang kemudian dipercaya dan diyakini oleh orang Kristen, dan yang di dalamnya ada kebenaran iman yang kita terima sampai hari ini sebagai orang percaya, yaitu peristiwa supranatural ketika Matius mencatat adanya tabir bait suci yang terkoyak, dan yang kedua tentang kuburan-kuburan yang terbuka. Saudara, menarik ya, dikatakan di situ, dan lihatlah, ya kata lihatlah itu menunjukkan betapa, dan perhatikanlah, kan? Yaitu apa? Tabir bait suci terbelah dua
dari atas sampai ke bawah. Itu catatan yang pertama. Saudara-saudara, apa yang ditulis Matius ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika Yesus mati dan dia sudah mengatakan sudah selesai itu, saudara-saudara, seperti hubungan antara manusia dan Tuhan yang terpisah oleh karena dosa itu sudah diselesaikan dan hubungan itu kembali dipulihkan. Saudara-saudara sekalian, tabir bait Allah itu adalah tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus, ya. Kalau kita memperhatikan bait Allah, kita akan melihat dalam bait Allah itu ada pelataran luar. Setelah itu ada gedung bait Allah itu sendiri, dan di dalam gedung itu ada dua ruangan, yaitu ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Di ruang kudus itu ada roti sajian, ada pelita yang dinyalakan, ada ukupan yang dibakar. Imam-imam setiap hari melayani di ruang kudus itu. Tetapi ada ruang Maha Kudus yang hanya ditutup oleh tabir, ya. Apa yang ada di dalam ruang Maha Kudus? Di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian Musa, ya. Yang di dalamnya ada dua loh batu, ada tongkat Harun yang berbunga, dan ada mana, saudara-saudara, yang menunjukkan kuasa Allah yang dinyatakan di tengah-tengah bangsa itu. Nah, saudara-saudara, ruangan ini tidak ada orang yang boleh masuk, ya, kecuali imam besar. Imam besar itu pun hanya boleh masuk satu kali dalam 1 tahun, yaitu pada hari raya pendamaian. Dia masuk ke dalam untuk melakukan upacara pengudusan umat Tuhan di hadapan tabut itu, ketika dia memercikan minyak, membawa ukupan dan darah pendamaian itu, ya. Nah, imam besar itu pun kalau masuk dia harus melakukan suatu ritual, suatu upacara pembersihan diri. Dan supaya kalau ada sesuatu orang juga tidak bisa masuk ke dalam, maka katanya imam besar kalau masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu mesti memakai tali, saudara, yang diikat di kakinya atau di badannya, dan tali itu diulurkan sampai keluar ruangan. Dan ketika dia melakukan upacara, dia ada gelang-gelang di jubahnya itu yang berbunyi kerinting-kerinting gitu, ya, sehingga orang di luar, imam-imam yang lain yang tidak masuk bisa mendengar ada gerakan-gerakan di dalam. Dan kalau kemudian ada sesuatu yang katanya, saudara-saudara, kalau imam besar itu dalam pengudusannya, dalam upacara itu tidak berkenan pada Allah, Tuhan memukul dia atau dia mati di dalam, dia harus ditarik keluar, ya, dan tidak ada orang boleh masuk ke dalam, ya. Dia akan ditarik keluar oleh tali itu. Nah, saudara-saudara, jadi menggambarkan apa ini? Menggambarkan bahwa ke dalam ruangan itu orang tidak bisa masuk kecuali imam besar yang diizinkan Tuhan dan sudah melakukan upacara yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, tirai inilah yang dikatakan oleh Matius itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya hari itu, barangkali dalam gambaran kita, tirai itu terbelah dan imam-imam yang di ruang kudus itu bisa melihat, saudara-saudara, tabut perjanjian di dalam itu. Gambaran ini menunjukkan, saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus itu adalah imam besar. Dan dalam peristiwa penyaliban, dia jugalah anak domba Allah yang menghapus isi dosa dunia. Dia membawa darah perjanjian itu ke dalam tempat ruang Maha Kudus itu. Dan sejak itu, saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kesempatan untuk langsung datang kepada Allah. Dan itulah yang dikatakan Petrus kepada kita sekalian, bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita adalah imamat yang rajani. Kita ini seperti imam-imam yang lain. Di dalam iman pada Kristus Yesus, kita boleh datang kepada Allah dengan percaya pada Yesus, dengan membawa darah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia itu.
menjadi penebusan bagi kita. Ya, di dalam Yesus yang sudah menebus kita menjadi anak domba Allah itu, kita boleh menghampiri Allah. Itulah makna tentang tabir bait Allah yang terbelah. Sekarang kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa, dan kita boleh datang kepada Dia tanpa melalui imam-imam lagi. Ya, kita boleh datang kepada Dia secara pribadi sebagai anak-anaknya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, anak domba Allah yang mati di kayu salib bagi kita. Ya, yang kedua, saudara-saudara, Matius itu menggambarkan ada gempa bumi, dikatakan gitu ya, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan ini yang penting, saudara, bukan cuma bukit batu yang terbelah, tapi kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus bangkit. Dan setelah mereka bangkit, katanya mereka itu masuk ke kota-kota dan menampakkan diri pada banyak orang. Nah, saudara, kita tidak tahu gambaran ini dengan jelas ya, tetapi ini adalah gambaran yang menunjukkan bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Itulah yang ditunjukkan dengan kuburan yang terbuka. Kuburan itu selalu mengingatkan kita bahwa semua orang sudah dikalahkan oleh maut. Ya, hidup sudah dikalahkan oleh kematian. Dan kuburan-kuburan itu menjadi bukti bahwa betapa kayanya orang, betapapun hebatnya orang, betapapun berkuasanya orang, kalau dia sudah bertemu kematian, dia akan dikalahkan. Ya, kuburan itu membuktikan, lihat, dia sudah dikubur di sini, ya. Tetapi saudara-saudara, ketika Kristus mati, kuasa maut itu dikalahkan. Dikatakan kubur itu terbuka, ya, dan orang-orang bangkit, ya. Dan katanya orang-orang yang bangkit itu barangkali dalam bentuk rohani masuk ke kota suci, ke Yerusalem berarti ya, dan menampakkan diri pada orang-orang. Nah, fenomena ini kita tidak mengerti dengan sangat jelas, tetapi ini membuktikan kebenaran tentang kuasa maut yang dikalahkan. Pada hari yang ketiga, nanti kita akan melihat kuburan Kristus pun terbuka, ya, dan murid-murid masuk ke dalam dan tidak mendapati Kristus mati di sana. Dia sudah bangkit. Saudara-saudara sekalian, kebangkitan Kristus itu dan cerita Matius bahwa kuburan-kuburan terbelah itu menunjukkan bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Puji Tuhan. Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati, tetapi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan siapa yang percaya kepadaku, sekarang ini dia sudah menerima hidup itu dan tidak akan mati sampai selama-lamanya. Jadi gimana kalau kita mati, saudara? Itu artinya kita cuma pindah tempat. Begitu ya, kematian bagi orang percaya bukan akhir perjalanan, bukan kekalahan. Tetapi kematian itu sejak itu menjadi pintu yang dibuka itu, ya. Bukan menuju kepada kekalahan, tetapi kematian adalah pintu yang dibuka menuju kemenangan kekal. Kita masuk ke dalam sorga. Saudara-saudara, puji Tuhan. Itulah hal yang pertama yang ditunjukkan oleh Matius dalam catatan tentang kematian Yesus Kristus itu, yaitu bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan dipulihkan, dan yang kedua, kuasa kematian sudah dikalahkan. Kemudian Matius mencatat dua kesaksian. Pertama adalah kesaksian tentang pengawal-pengawal yang menyalibkan Yesus. Dikatakan di ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudara-saudara, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya itu barangkali adalah orang-orang yang tidak terlalu mengerti tentang siapa Yesus. Mereka hanya melakukan tugasnya saja, menyalibkan Yesus. Mereka mungkin bukan orang Yahudi, ya. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka melihat Yesus mati, melihat fenomena yang terjadi,
Saudara-saudara, dikatakan mereka itu kemudian mengakui, sungguh dia ini anak Allah. Di dalam kematian Kristus itu bukan kekalahan saudara-saudara, tetapi kemenangan, kabar baik yang diberitakan, dan ada orang-orang yang kemudian percaya pada Yesus. Orang-orang yang semula tidak mengenal Yesus, yang semula menganggap Yesus itu bukanlah Tuhan, mereka mendapatkan pencerahan ilahi, ya, mendapatkan hidayah. Mereka menemukan Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Saya percaya kepala pengawal itu barangkali yang bertobat, dan dia yang menceritakan kepada orang-orang percaya pada masa itu bagaimana dia menyaksikan Yesus yang disalibkan itu mati dengan luar biasa, dan nanti barangkali dia menyaksikan Yesus bangkit dan dia menjadi orang percaya. Saudara-saudara, saya percaya salib itu akan menjadi kabar baik bagi banyak orang yang melihatnya. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan di situ ada banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedius. Saudara-saudara, William Barclay mencatat ada pernyataan sederhana mengenai kaum perempuan yang melihat peristiwa akhir itu. Semua murid yang lain meninggalkan dia, tetapi beberapa perempuan tetap tinggal di sana. William Barclay memberi komentar, perempuan-perempuan itu tidak seperti murid yang laki-laki yang melarikan diri, ya. Perempuan-perempuan itu tidak gentar terhadap apapun, ya. Saudara-saudara, ini adalah gambaran tentang semacam pemulihan, penghormatan terhadap kaum perempuan. Menarik, ya. Kaum perempuan pada masa-masa Tuhan Yesus itu adalah orang yang dianggap masyarakat kelas 2, orang yang di dalam masyarakat yang didominasi oleh peran laki-laki itu. Mereka adalah orang-orang yang melayani, ya, bukan orang-orang yang dilayani. Tetapi di dalam Injil Matius itu, Matius mencatat penghormatan kepada perempuan-perempuan yang ketika Yesus mati, mereka adalah orang-orang yang setia, ya, yang tidak takut apapun, yang melihat dengan jelas kematian Kristus. Mereka ada di sana karena mereka mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, menunjukkan bahwa kasih itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang berani menghadapi tantangan kehidupan dalam mengikuti Yesus. Kasih itulah yang membuat orang-orang percaya itu dihormati. Kiranya demikian kita boleh belajar dari apa yang dicatat oleh Matius itu. Ibu-ibu itu yang mengajari kepada kita bagaimana kita mengikuti Yesus. Bukan dengan uang yang banyak, bukan dengan kebanggaan, bukan dengan kehebatan kita, tetapi dengan kasih yang tulus. Saudara-saudara, secara membuktikan orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus itulah yang kemudian menyaksikan kemuliaan Tuhan, ya. Orang-orang yang mengasihi Yesus Kristus itu yang menunjukkan hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, memberikan teladan yang luar biasa. Kita bertemu dengan banyak pendeta-pendeta yang hebat yang bercerita tentang mama mereka yang begitu mengasihi Tuhan, yang mendoakan mereka. Saudara-saudara, sungguh itulah kekuatan kasih yang menuntun orang untuk melihat bagaimana kita mempunyai hidup rohani yang menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Karena itu biarlah hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan yang kita pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, kematian Kristus itu adalah kemenangan. Kemenangan atas kuasa maut, kemenangan atas kuasa dosa. Kematian Kristus itu adalah kabar baik bagi orang-orang yang tidak kenal Yesus Kristus.
salib itu menyatakan itulah kemuliaan bagi setiap kita orang percaya. Pengorbanan, kasih, dan keselamatan yang daripada Allah bagi umat manusia. Yang ketiga, biarlah kita hari ini diajari tentang bagaimana kita mengasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, saya tidak tahu bagaimana engkau mengikuti Yesus hari ini. Tapi lebih daripada segala persembahanmu, lebih daripada segala kegiatan dan pelayananmu, Tuhan menghendaki kita mengasihi Dia. Suatu hari yang akan jadi berkat bagi banyak orang itu adalah hati kita yang mengasihi Dia itu. Ya, karena kasih itu yang buat kita setia, kasih itu yang buat kita tidak takut, kasih itu yang buat kita bisa bertahan dalam segala cobaan dan tantangan. Dan kasih itulah yang membuktikan bahwa sungguh kita ini murid-murid Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah sekarang kami bukan hanya mengerti kebenaran itu, tetapi hidup di dalam kebenaran itu. Berkati untuk semua saudara-saudara dalam semua yang kami sedang hadapi hari ini. Tuhan kiranya menguatkan kami, supaya kami ingat akan pengorbanan-Mu, dan kiranya kami diingatkan akan kemenangan-Mu. Kuatkanlah kami ya Tuhan, karena kuasa yang membangkitkan itu, kuasa salib itulah yang menyertai setiap kami yang percaya kepadamu. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, dan kiranya kasih kami kepadamu itu boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu, tuntunlah kami di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Sampai bertemu nanti sore, kita boleh mendiskusikannya di dalam Zoom meeting jam 6 sore di Zoom meeting GKI Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati.